LBPP LIA Surabaya melatih siswa mampu berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik dan benar. Program bahasa yang diajarkan meliputi kursus untuk anak, kursus untuk remaja, kursus untuk dewasa, dan kursus untuk umum. LBPP LIA Surabaya juga menyiapkan TOEFL Preparation sebagai acuan skor untuk kesuksesan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera akses di www.liasurabaya.com atau hubungi customer service kami. Kita kembali lagi di New City Live pada malam hari ini luar biasa sekali. Kita kedatangan teman-teman dari Keren. Ini merupakan salah satu yang didorong oleh BNN sebagai masyarakat yang akan peduli untuk pencegahan narkoba. Tepuk tangan lagi boleh untuk kita semuanya. Nah, itu dia. Arkipers juga boleh bergabung, silakan saja di 031-820-2015. Kalau mau tanya boleh, dengan Mbak Destina silakan, dengan Pak Ibnu silakan, dengan Mas Faruk juga silakan, dengan semuanya boleh silakan. 031-820-2015. Kita geser ke Nganjuk ya katanya ya. Boleh diberikan mic-nya untuk teman-teman di Nganjuk. Dengan Mas siapa ini jauh-jauh dari Nganjuk? Mas Naufal. Mas Noval, masih SMA katanya Mas Noval ya? Kelas 3 SMA. Nah ini merupakan yang akan saya tanyakan Mas Noval. Iya. Kalau menurut Mas Noval, benar apa tidak anak-anak SMA ini memang rentan akan pergaulan narkoba? Pengalaman Mas Noval bagaimana? Cerita dong, boleh sedikit sharing? Jadi tatkala kita berbicara tentang pemuda ialah sosok yang mana dia memiliki potensi kehidupan yang sangat amat banyak ya. Betul. Bisa dilihat tatkala contoh pemikiran mereka. Pemikiran mereka ialah pemikiran yang bersifat kreatif. Contoh saja kalau kita lihat di jalan-jalan gitu ya. Graffiti itu dari anak-anak muda kan ya, kreatif. Tidak hanya pemikiran. Namun pergerakan mereka juga pergerakan yang sifatnya membangun gitu kan. Dan tidak hanya pergerakan saja, namun seolah-olah pemuda ini jika mereka mengumpulkan sebuah kekuatan, jika digabungkan menjadi satu, itu akan menjadi kekuatan yang sangat amat kuat. Betul. Contoh, tapi ini contohnya sangat memprihatinkan, tawuran, graffiti, yang mana kata-katanya sangat jorok mungkin kita lihat. Betul. Nah ini sangat memprihatinkan gitu, terutama bagi anak-anak SMA, STM, dan lain sebagainya. Nah saya juga sangat memprihatinkan kepada para pemuda generasi sekarang yang memilih mengambil jalan yang seperti itu gitu loh. Iya. Padahal kita semua nih pemuda, yang mana kita ini agen of change, agen perubahan. Betul. Yang mana bisa membuat dunia ini semakin maju, semakin berubah karena kita semua. Apalagi tadi dikatakan oleh Mas Faruk, bahwasanya nanti negara kita adalah negara yang demografi, bahwasanya pemudanya ini amat sangat banyak. Maka dari itu saya berpesan kepada pemuda khususnya di Jawa Timur dan umumnya di seluruh Indonesia, maka kita harus berubah teman-teman sekalian. Karena dengan perubahan itu nanti Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Tepuk tangan boleh, ini adalah merupakan contoh nyata. Memang kalau kita melihat pemuda ini sangat kreatif sekali, terbukti kalau graffiti saja itu adalah kreativitas yang membangun, tapi terkadang dibalik ya Mbak Destina ya. Kreativitas ini terbalik, malah justru kreativitas yang menjerumuskan. Kreativitas bisa menjerumuskan, bisa mengadu domba kalau caranya salah. Nah ini kita boleh bergeser ke Madura. Ini kita akan naik ke Suramadu dulu, bayar 30.000 dulu ya. Dengan Mas siapa kalau boleh kenalan? Mas Habibur Rahman. Habib ya, Mas Habib. Komentarnya Mas Habib, bener nggak sih kalau kan katanya kan sekarang Madura lagi gawat nih, gitu kan? Boleh sharing gitu? Adem ayem aja atau bagaimana? Iya, kalau Madura sendiri ya, itu masih agak rentan tentang narkoba itu. Tapi ada juga yang menggunakannya. Baik, pengalaman Mas Habib sendiri bagaimana? Memang pemuda di Madura itu khususnya ya, ini gampang terpengaruh atau bagaimana Mas Habib? Iya, apalagi masih kayak SMA, SMP, itu gampang terpengaruh hal itu. Gampang terpengaruh ya? Baik, terima kasih Mas Habib, waktunya juga tepuk tangan boleh buat Mas Habib. Nah inilah dia
memang kalau kita bicara masalah narkoba, ada tipe di rumah, anak muda yang usianya masih rentan dan juga belum terlalu matang, ini mudah untuk dimasuki ya, Mbak Destina, Pak Samik, dan juga Mas Ibnu, serta dan Mas Faruk. Saya ingin tanya kepada teman-teman keren, Pak Samik, anak muda ini kan memang gampang untuk kita masuki hal-hal yang baik positif, negatif juga. Peran keren sendiri, ini bagaimana? Ini kan isinya adalah tenaga pengajar nih, dosen juga ada, ustadz juga ada, bahkan juga guru, ini gabung di Keren. Bagaimana Pak Samik? Ya, salah satu misi dari Keren adalah edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam mengedukasi ini ada beberapa program, baik itu berupa yang pertama yaitu training motivasi, yang berisi motivasi, juga penyuluhan berbagai macam narkoba dan penyalahgunaannya seperti apa. Dan ada juga kantin muda. Kantin muda? Kajian rutin anak muda. Jadi saya kira kita diajak makan-makan loh di kantin muda gitu kan ya. Baik-baik, kajian rutin anak muda. Jadi tidak hanya sekedar training 1 hari. Kalau training 1 hari itu kurang ya. Jadi memang harus rutin. Betul. Gangguan dari luar aja sudah rutin ya. Betul. Gangguan dari teman, dari televisi yang negatif dan sebagainya. Ini rutin sehingga kita juga harus rutin memberikan kajian untuk memberikan antivirus. Betul. Sehingga mereka ketika ada godaan dan sebagainya, ada benteng lah. Bahkan mereka bisa memperbaikinya. Jadi tidak hanya terpengaruh, mereka bisa memperbaikinya. Seperti contoh kader-kader keren di sini, ini saya kumpulkan dari berbagai daerah, Nganjuk, Kediri, Tulungagung dan sebagainya. Ini nanti akan mengkader juga yang lain. Nah, seperti MLM tapi yang baik. Betul. Nah, walaupun mungkin nggak ada untungnya dari segi materi, nggak ada poinnya lah ya. Tapi insya Allah kita akan dapatkan berkah dari perbuatan baik itu. Amin, tepuk tangan untuk Keren. Benar ya. Ini kalau kita tadi menurut dari kata Pak Sadik memang tidak ada poinnya atau juga tidak member get member ya. Tapi di sini adalah menyelamatkan orang. Satu orang menyelamatkan satu orang. Bayangkan apa yang bisa kita lakukan untuk pemuda kita. Pak Ibnu, kabarnya kalau dari Keren tadi ini kan mengatakan memang anak muda itu catatan sekali. Betul. Maka dari itu Keren ini ada yang namanya kantin motivasi kantin lah. Kemudian juga tadi juga ada kantin anak muda, motivasi juga seperti itu. Dan bahkan Pak Ibnu kabarnya kurikulum untuk narkoba itu sudah dibentuk ya. Ini boleh sedikit cerita Pak Ibnu. Baik. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah kita rumuskan itu kurikulum anti narkoba, dan kalau di Jawa Timur sudah diketok palu oleh gubernur kita, dan di Surabaya ada launching besar juga kemarin di Jatim Expo, ada sekitar 10.000 peserta untuk launchingnya di Surabaya. Dan alhamdulillah untuk di Surabaya tahun ajaran baru ini sebenarnya sudah harus bisa dimulai. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan kita masuk ke lini pendidikan ini, antivirus tadi itu sejak dini kita suntikkan begitu. Karena tadi banyak dijelaskan yang rentan itu anak-anak SMP dan juga anak-anak SMA. Kita berharap melalui kurikulum anti narkoba yang itu masuk ke, sebenarnya ini integrasi. Jadi tidak kemudian merubah kurikulum, tapi materi anti narkoba ini mencoba untuk ditempelkan ke materi pelajaran. Sebagai submateri. Sebagai tempelan saja sebenarnya. Jadi kalau kemudian misalnya ketika kita belajar berkaitan dengan prosentase dan sebagainya, prosentase itu kan bahasan terkait dengan matematika. Tapi yang kita masukkan kontennya itu adalah kita menghitung prosentase apa, misalnya kenaikan tadi pecandu narkoba misalnya. Ya. Jadi tidak merubah konten, tapi kita mencoba untuk memasukkan materi anti narkoba itu kita tempelkan di kurikulum yang sudah ada. Sejak dini sudah dimulai seperti itu ya, Pak Ibnu ya. Jadi sejak kita berharap SD, memang sudah sejak SD sebenarnya. Dan kita kemarin juga mencoba untuk bagaimana kalau anak-anak PAUD, cuman bagaimana untuk ini menjelaskan pada mereka atau metode pembelajarannya yang kemudian itu berbeda. Metode penyampaiannya aja.
Seperti itu. Iya. Nah, ini kalau kita bicara masalah kurikulum narkoba, anti narkoba, memang kalau untuk masalah kurikulum ini kan hanya siswanya saja. Tapi saya percaya BRN ini juga tidak bisa kalau untuk siswanya saja. Masyarakat di rumah, kemudian juga orang tua, seluruh tenaga pengajar, semuanya bersinergi. Nah, Mbak Destina, ini BRN memang mendorong masyarakat, maka dari itu terbentuklah Kawan BNN. Ada kawan BNN. Ada keren juga seperti itu. Ada satgas. Ada satgasnya juga. Iya. Nah, di sini memang BNN ini mendorong masyarakat untuk semuanya aktif. Ya. Susah atau tidak, Mbak Destina, selama ini? Memang perlu berdarah-darah juga. Iya. Karena selama ini orang tidak peduli pada saat yang jadi korban penyalahguna itu orang lain, bukan anggota keluarganya sendiri. Begitu anaknya yang jadi korban, baru kebingungan. Padahal kalaupun tetangga kita, anak tetangga kita yang jadi korban, kan bergaulnya sama anak kita juga. Betul. Nah, ini yang Iya. selama ini orang nggak peduli. Nah, kalau kemudian kita buka, oh iya ya, nanti lama-lama juga bisa saja anakku diajak si anak itu. Nah, kita membangun kepedulian itu sehingga orang kemudian aware atau waspada lah. Nah, setelah waspada, dia tahu ancamannya, akhirnya mereka mau bergerak. Nah, mungkin dari teman-teman keren ini mungkin karena di sekolah ini juga tidak bisa melepaskan dari orang tua. Iya. Salah satu komponen yang bisa menjadi jembatan itu adalah orang tua. Karena orang tua ini biasanya di rumahnya juga adalah mungkin anggota RT, anggota RW, kemudian anggota Dasawisma. Nah, ini kemudian yang kita tularkan melalui elemen-elemen itu. Nah, itu dia. Jadi semuanya boleh berpartisipasi ya, Mbak Destina ya. Iya. Tidak hanya juga orang tua, tapi dari orang tua ini memang kalau tidak berpikir, anaknya tidak kenal narkoba, tapi teman anaknya ini tadi bisa mengajak seperti tadi ya. Jadi akan terpengaruh juga, rentetannya itu efek domino seperti itu. Mas yang Faruk, disebenarkan. Mas Faruk ini kan kalau tadi Mbak Destina mengatakan efeknya itu domino. Kemudian orang tua juga harus peduli, masyarakat juga harus aktif seperti itu. Kalau menurut Pak Faruk sendiri, anak muda sekarang ini bagaimana? Nah, mereka yang seringkali terlibat dalam dunia narkoba. Karena selain yang pertama mereka tidak mengetahui, karena memang sengaja mereka tidak memiliki benteng keimanan. Jadi ketika seorang pemuda beranjak dewasa, mereka pastinya mencari jati diri. Ketika motivasi yang mereka miliki mengenai mengejar prestasi itu kurang, ditambah lagi dari pihak keluarga bagaimana menanamkan keimanan, menanamkan tujuan hidup itu juga kurang. Maka yang pengaruh yang dia ikuti adalah teman-temannya. Baik. Bahkan ketika di pergaulan, kalau tidak kita yang mewarnai, kita yang akan diwarnai.